Ini adalah kisah yang menceritakan sebuah peristiwa besar yang mengguncang dunia gaib. Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, dikabarkan telah tiada. Kesedihan menyelimuti para jin, tetapi satu pertanyaan besar muncul. Siapa yang akan menggantikan tahtanya? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Angin berhembus lembut di malam hari, namun malam itu berbeda dari biasanya. Sejak sore, langit di atas Samudra Hindia telah menunjukkan perubahan yang tak biasa. Warna jingga senja yang biasanya menghiasi cakrawala kini berganti kelabu, seperti mendung yang menggantung tanpa hujan. Burung-burung camar yang biasanya terbang rendah untuk mencari ikan, kini hilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam di bibir pantai. Para nelayan yang hendak melaut mulai merasakan ada yang ganjil. Air laut yang biasanya menyapu pasir dengan lembut kini terasa begitu tenang, hampir tak bergerak. Ada yang tidak beres, gumam seorang nelayan tua sambil menatap laut yang luas. Matanya, yang telah melihat banyak fenomena alam sepanjang hidupnya, merasakan firasat buruk yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di kejauhan, gelombang laut sesekali berkilau kehijauan, seolah ada sesuatu yang bersinar dari dasar samudera. Cahaya itu redup, tetapi bagi mereka yang peka terhadap hal gaib, itu bukan sekadar pantulan bulan. Itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang terjadi di kerajaan gaib. Jauh dari pantai, di sebuah pesantren sederhana di Jawa Timur, Gus Ikdam duduk bersila di dalam bilik kayunya. Udara malam yang sejuk membawa ketenangan bagi para santri yang telah terlelap dalam tidur. Namun, bagi Gus Ikdam, malam ini terasa berbeda. Dalam keheningan, ia melantunkan zikir dengan khusyuk. Setiap butiran tasbih yang digenggamnya seolah menyatu dengan detak jantungnya. Namun, semakin dalam ia berzikir, semakin kuat rasa gelisah yang meresap ke dalam hatinya. Ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keheningan yang pekat, hatinya mendengar bisikan halus, suara lembut namun jelas, seolah ada yang memanggil namanya, memohon kehadirannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di benaknya. Ia melihat laut yang luas dan mencekam. Ombaknya berwarna hijau pekat. Di tengah lautan, sosok wanita berbalut kain hijau tampak lemah, sekarat. Nafasnya tersengal, dan aura yang selama ini memancarkan wibawa kini meredup perlahan. Gus Ikdam membuka matanya. Wajahnya sedikit pucat. Ia kini sadar bahwa panggilan itu bukan sekadar firasat. Itu adalah isyarat dari dunia gaib. Malam semakin larut, namun kegelisahan Gus Ikdam tak kunjung reda. Setelah berwudu, ia mencoba berbaring dan memejamkan mata. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk tenggelam dalam mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan gerbang megah yang terbuat dari batu karang berlumut, dihiasi ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan sosok perempuan berselendang hijau memegang trisula. Gus Ikdam mengenali tempat itu, gerbang yang mengarah ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Namun, kali ini pemandangannya berbeda dari yang sering diceritakan orang. Biasanya kerajaan ini dipenuhi cahaya hijau yang memancar, tetapi kini semuanya tampak muram. Dinding istana retak, lampu kristal di langit-langit meredup, dan hawa dingin menyelimuti setiap sudut ruangan. Di tengah istana, di atas ranjang besar berlapis kain sutra, terbaring seorang wanita yang dikenal Gus Ikdam sebagai Nyi Roro Kidul. Wajahnya yang penuh wibawa tampak pucat, matanya terpejam, dan nafasnya terdengar lemah. Suara lirih itu keluar dari bibirnya. Namun sebelum Gus Ikdam sempat mendekat, semuanya berubah gelap. Gus Ikdam terbangun, keringat dingin membasahi dahinya, nafasnya tersengal, dan dadanya naik turun cepat. Mimpi itu terlalu nyata untuk dianggap bunga tidur. Ia sadar bahwa itu adalah sebuah pertanda, sebuah panggilan dari dunia lain yang membutuhkan kehadirannya. Pagi harinya, setelah salat subuh, Gus Ikdam memanggil beberapa santri terdekat. Mereka adalah santri yang telah lama mengikuti perjalanan spiritualnya dan memahami bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. "Kita harus pergi ke pantai selatan hari ini," ujar Gus Ikdam dengan tegas. Para santri saling berpandangan, mencoba memahami maksud guru mereka. "Ada apa, Kiai?" tanya salah seorang dari mereka dengan ragu. "Ada sesuatu yang harus kuselesaikan di sana," jawab Gus Ikdam singkat. Dengan penuh keikhlasan,
Para santri segera bersiap. Mereka tahu bahwa jika Gus Ikdam berkata demikian, pasti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Mereka menaiki kendaraan dan memulai perjalanan panjang menuju pantai selatan, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengungkap rahasia besar yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Setelah berjam-jam perjalanan, rombongan Gus Ikdam akhirnya tiba di tepi pantai selatan. Udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun matahari seharusnya mulai menghangatkan bumi, langit mendung menggantung, menutupi sinar matahari sepenuhnya, membuat suasana semakin kelam. Para santri yang mengikuti perjalanan Gus Ikdam mulai merasakan keanehan. Biasanya, pantai ini ramai dengan wisatawan dan nelayan yang berlalu lalang, tetapi kali ini suasana tampak sunyi. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada teriakan penjual makanan, hanya deburan ombak yang terdengar lirih, seolah lautan pun menahan napasnya. Gus Ikdam berjalan perlahan menuju tepi pantai, duduk bersila di atas pasir yang lembut, menutup mata, dan mulai melantunkan doa dengan penuh khusyuk. Bibirnya bergerak perlahan melafalkan ayat-ayat suci, sementara tangannya menggenggam tasbih yang selalu ia bawa. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menerbangkan butiran pasir ke udara. Para santri yang berdiri di belakang Gus Ikdam saling berpandangan, merasakan ada sesuatu yang mulai bergerak di luar jangkauan mata mereka. Zikir Gus Ikdam semakin dalam, dan semakin lama, suara ombak terdengar semakin jauh, seolah ia sedang ditarik ke dalam dimensi lain. Para santri yang mengawasinya merasakan hawa dingin merambat perlahan, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat mendekat. Dalam pandangan batinnya, Gus Ikdam melihat perubahan besar di sekelilingnya. Pasir yang ia duduki mulai terasa lebih padat, udara yang ia hirup menjadi lebih berat, dan di kejauhan, sebuah gerbang raksasa muncul di tengah lautan. Gerbang itu terbuat dari batu karang hitam yang menjulang tinggi, dipenuhi ukiran kuno yang memancarkan cahaya kehijauan samar. Ombak yang menyapu di bawahnya tidak membuatnya bergeming. Gerbang itu seolah adalah pintu masuk menuju dunia lain, yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Gus Ikdam menarik napas panjang. Ia tahu gerbang itu hanya bisa terlihat oleh mereka yang memiliki izin untuk memasuki kerajaan gaib. Ia menguatkan hati, bersiap untuk melangkah lebih jauh. Dari sudut pandang para santri, Gus Ikdam tampak diam, tetap bersila di atas pasir dengan mata tertutup. Namun, mereka mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar tubuh Gus Ikdam tampak bergetar, seperti ada gelombang tak kasat mata yang menyelimutinya. Seorang santri mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba kakinya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menghalanginya untuk maju. "Kita tidak boleh mengganggunya," bisik salah seorang santri lainnya. Mereka pun mundur beberapa langkah, menunggu dalam diam. Sementara itu, di dalam alam gaib, Gus Ikdam sudah melangkah melewati gerbang besar itu. Begitu ia masuk, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Ia kini berdiri di sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu giok, dikelilingi oleh lautan luas yang tampak seperti kaca, memantulkan cahaya dari langit hijau di atasnya. Perjalanan menuju istana kerajaan pantai selatan telah dimulai. Ketika Gus Ikdam melangkah lebih jauh, ia mulai melihat sosok-sosok penghuni kerajaan gaib. Jin-jin laut yang biasanya gagah dan berwibawa kini tampak lemah. Wajah mereka yang biasa penuh dengan keanggunan kini dipenuhi kesedihan. Beberapa dari mereka mengenakan jubah hijau, sementara yang lain mengenakan baju zirah keemasan, menandakan bahwa mereka adalah pasukan kerajaan. Namun, tidak ada senyum, tidak ada sambutan megah seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah lama. Para penghuni kerajaan itu menundukkan kepala saat Gus Ikdam lewat, dan beberapa di antaranya bahkan terlihat menangis, sesuatu yang sangat jarang terjadi di dunia gaib. Salah satu dari mereka, seorang jin wanita dengan mata tajam dan rambut panjang berwarna perak, mendekati Gus Ikdam dan berbisik, "Kanjeng Ratu menunggu di dalam." Tanpa berkata apa-apa, Gus Ikdam mengangguk dan melangkah lebih dalam. Setelah melewati beberapa lorong panjang yang dihiasi permata laut, Gus Ikdam akhirnya sampai di sebuah ruangan utama. Ruangan itu luas, dengan pilar-pilar tinggi yang berhiaskan ukiran gelombang laut. Di tengahnya, terdapat sebuah ranjang megah berlapis kain hijau lembut. Di atas ranjang itu terbaring sosok yang telah lama dikenal sebagai penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Namun,
Berbeda dari cerita yang sering didengar orang, kali ini Sang Ratu Laut tampak begitu lemah. Kulitnya yang biasa bersinar kini tampak pucat, auranya yang biasanya berpender hijau kini meredup. Kain sutra hijau yang membalut tubuhnya tampak kusut, dan matanya yang biasanya tajam kini menatap Gus Ikdam dengan pandangan sayu. Senyuman tipis muncul di bibirnya, seolah ia telah lama menunggu kedatangan Gus Ikdam. "Kau akhirnya datang," katanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Gus Ikdam tidak segera menjawab. Ia hanya menatap sang ratu dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dengan hati-hati, Gus Ikdam melangkah mendekati ranjang tempat Nyi Roro Kidul terbaring. Meskipun ia telah banyak mengalami peristiwa gaib dalam hidupnya, melihat penguasa pantai selatan dalam keadaan seperti ini tetaplah sebuah pengalaman yang menggetarkan jiwa. Ia duduk perlahan di sisi ranjang, menatap sang ratu dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Wajah Gus Ikdam tetap tenang, tetapi di dalam hatinya ia merasakan kesedihan yang mendalam. "Kanjeng Ratu," ucapnya lembut, "apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa engkau tampak begitu lemah?" Nyi Roro Kidul menarik napas panjang. Suaranya terdengar lemah namun tetap mengandung wibawa. "Waktuku sudah hampir habis," katanya lirih. "Aku telah menjaga keseimbangan laut dan daratan selama berabad-abad, tapi kini takdirku telah tiba. Aku akan pergi ke suatu tempat, bermeditasi untuk kesembuhanku, Gus. Namun aku tidak bisa memastikan berapa lama kepergianku." Gus Ikdam terdiam, menyadari bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun jin, memiliki waktu yang ditentukan untuk meninggalkan dunia ini. Namun, kepergian Nyi Roro Kidul bukanlah hal biasa. Ini adalah peristiwa yang akan mengguncang keseimbangan alam. Dengan suara yang lembut dan hampir seperti bisikan, Nyi Roro Kidul mulai menceritakan apa yang terjadi. "Dunia telah berubah, Gus Ikdam," katanya. "Manusia semakin jauh dari alam, semakin serakah, semakin rakus. Lautan yang dulu aku jaga kini tercemar. Mereka tidak lagi menghormati batas antara dunia mereka dan dunia kami, dan akibatnya, kekuatanku melemah." Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan sang ratu bukan sekadar keluhan, tapi kenyataan pahit yang telah lama terjadi. Alam semakin rusak, keseimbangan terganggu, dan makhluk-makhluk gaib yang selama ini menjaga harmoni mulai kehilangan kekuatannya. "Dulu aku bisa mengendalikan ombak, menenangkan badai, dan menjaga lautan dari bencana," lanjut Nyi Roro Kidul. "Tapi sekarang, aku bahkan tak mampu bangkit dari ranjang ini." Gus Ikdam menggenggam tasbihnya lebih erat. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar masalah seorang ratu yang akan meninggalkan dunia ini. Ini adalah tanda bahwa dunia sedang menghadapi perubahan besar. Dengan mata yang penuh pemahaman, Gus Ikdam menatap Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa peran sang ratu bukan hanya legenda atau mitos. Selama berabad-abad, ia telah menjadi penjaga pantai selatan, memastikan hubungan antara manusia dan lautan tetap seimbang. "Jika aku pergi," lanjut Nyi Roro Kidul, suara sedikit bergetar, "keseimbangan antara lautan dan daratan akan terganggu. Ombak akan menjadi liar, badai semakin sering terjadi, dan manusia akan menghadapi banyak bencana." Mendengar itu, para jin yang hadir di sekitar mereka mulai menangis perlahan. Mereka tahu bahwa kepergian sang ratu tidak hanya berarti kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga awal dari sebuah era baru yang penuh ketidakpastian. Gus Ikdam memejamkan mata sejenak, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Ia bukan seorang raja atau nabi, namun di hadapannya kini terhampar sebuah tanggung jawab besar. Setelah menarik napas panjang, Gus Ikdam berkata, "Kanjeng Ratu, segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya. Kita semua adalah hamba Allah, dan setiap jiwa pasti akan kembali kepadanya." Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, matanya yang hijau kini berkilau seolah ada air mata yang tertahan. "Tapi bagaimana dengan lautan? Apa yang akan terjadi dengan semua yang telah kujaga?" Gus Ikdam tersenyum lembut. "Allah tidak akan membiarkan dunia ini hancur. Jika Kanjeng Ratu telah menjalankan tugas dengan baik selama berabad-abad,
Percayalah akan ada jalan lain yang telah disiapkan olehnya. Wajah Nyi Roro Kidul mulai terlihat lebih damai. Seolah kata-kata Gus Ikdam menenangkan kegelisahannya. Ia menghela napas panjang dan mengangguk lemah. Dengan suara yang lemah namun penuh makna, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya perlahan dan berkata, "Jika demikian, aku titipkan lautan ini kepadamu, Gus Ikdam." Gus Ikdam terkejut mendengar kata-kata itu. "Aku bukan untuk menguasainya," lanjut Nyi Roro Kidul, "tetapi untuk mengingatkan manusia agar tidak merusaknya. Aku telah melihat hatimu, dan aku tahu bahwa engkau memiliki ketulusan yang dibutuhkan untuk membawa pesan ini kepada manusia." Para jin di ruangan itu terdiam, menyaksikan bagaimana sang ratu di saat-saat terakhirnya menyerahkan amanah besar kepada seorang manusia. Gus Ikdam menundukkan kepala, menerima tanggung jawab itu dengan penuh kesadaran. "Aku akan melakukan yang terbaik, Kanjeng Ratu. Aku akan mengingatkan manusia agar tidak merusak lautan dan kembali pada keseimbangan yang seharusnya," katanya. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Terima kasih, Gus Ikdam," jawabnya sebelum matanya mulai tertutup perlahan. Angin di dalam ruangan mulai berhembus lembut, membawa aroma laut yang khas. Cahaya kehijauan yang sebelumnya redup mulai bersinar lebih terang, menyelimuti tubuh sang ratu yang semakin lemah. Di luar istana, ombak mulai bergulung lebih besar, seolah turut merasakan perpisahan yang akan segera terjadi. Seiring dengan kata-kata terakhirnya, tubuh Nyi Roro Kidul mulai memancarkan cahaya hijau yang lembut, seperti sinar bulan yang menyinari samudra di malam hari. Para jin yang berada di ruangan itu hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata mereka yang bercucuran. Beberapa di antara mereka berbisik dalam bahasa gaib yang tidak dipahami oleh manusia, mengirimkan doa perpisahan kepada pemimpin yang telah mereka hormati selama berabad-abad. Ada yang berlutut dengan kepala menyentuh lantai, ada yang menutup wajah dengan tangan mereka, tak sanggup menyaksikan saat-saat terakhir sang ratu. Gus Ikdam tetap duduk di tempatnya, menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini dengan penuh kesadaran. Ia merasakan bahwa ini bukanlah kepergian biasa, melainkan sebuah peralihan zaman, sebuah perubahan besar yang akan mengguncang keseimbangan dunia. Di luar istana, ombak terdengar semakin keras, seolah lautan ikut merasakan duka yang mendalam. Mata Nyi Roro Kidul perlahan terbuka untuk terakhir kalinya. Ia menatap Gus Ikdam dengan senyum tipis, senyum yang penuh rasa syukur, keikhlasan, dan harapan. "Jangan biarkan manusia melupakan alam," bisiknya lemah. "Jangan biarkan mereka menghancurkan lautan." Gus Ikdam mengangguk pelan, berjanji dalam hatinya untuk membawa pesan ini kepada umat manusia. Saat itu, tubuh sang ratu perlahan menghilang. Dimulai dari ujung jarinya, cahaya hijau menyebar dan berubah menjadi serpihan angin yang halus. Satu persatu, bagian tubuhnya menyatu dengan udara, bergabung dengan lautan yang selama berabad-abad ia jaga. Hanya dalam beberapa detik, Nyi Roro Kidul telah tiada. Yang tersisa hanyalah hembusan angin yang membawa aroma laut, sebagai perpisahan terakhir dari sang ratu. Para jin yang hadir menunduk semakin dalam. Beberapa di antaranya jatuh bersimpuh, menangis tanpa suara. Gus Ikdam merasakan getaran di bawah kakinya dan segera berdiri. Ia memperhatikan sekelilingnya, sementara para jin di ruangan itu tampak panik, karena istana yang mereka tempati mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dinding-dinding istana yang sebelumnya kokoh kini muncul retakan-retakan kecil, dan cahaya yang menerangi ruangan mulai meredup. Ornamen-ornamen laut di langit-langit istana mulai runtuh satu persatu. Di luar, ombak semakin besar. Suaranya bergemuruh menghantam karang dengan kekuatan yang mengerikan. "Kerajaan ini tidak akan bertahan lama tanpa sang ratu," ujar salah satu jin dengan suara bergetar. "Kita harus segera pergi." Gus Ikdam mengerti bahwa waktunya di sini hampir habis. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melafalkan doa. Ia memohon perlindungan kepada Allah, agar dirinya bisa kembali ke dunia manusia dengan selamat. Angin semakin kencang, pasir beterbangan di sekelilingnya, dan tiba-tiba ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah sedang ditarik keluar dari dimensi lain. Suara ombak yang tadi menggema di kerajaan gaib mulai terdengar kembali seperti biasa. Kesadarannya kembali, dan ia mulai merasakan pasir di bawahnya, deburan ombak di kejauhan,
dan angin pantai yang berhembus di wajahnya. Ketika membuka mata, ia sudah kembali ke dunia manusia, masih duduk bersila di tepi pantai, dikelilingi oleh para santrinya yang menatapnya dengan kebingungan. Salah satu santri memanggilnya pelan. Gus Ikdam mengangguk memberi isyarat bahwa semuanya sudah selesai. Namun, di dalam hatinya ia tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah tugas besar yang harus ia emban. Setelah peristiwa itu, Gus Ikdam tidak pernah lagi melihat Nyi Roro Kidul, baik dalam mimpi maupun perjalanan spiritualnya. Namun, pesan yang diberikan kepadanya tetap menjadi amanah yang harus dijaga. Gus Ikdam mulai berkelana ke berbagai tempat, menemui para pemimpin masyarakat, ulama, dan nelayan. Ia berceramah di masjid-masjid, mengingatkan umat tentang pentingnya menjaga alam dan hidup selaras dengan lautan, bukan merusaknya. Di setiap pantai yang ia kunjungi, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa, tidak hanya untuk Nyi Roro Kidul, tetapi juga untuk seluruh makhluk yang pernah hidup di bawah perlindungannya. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berganti, dan legenda tentang kepergian Nyi Roro Kidul tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut. Namun, yang lebih penting dari itu adalah pesan yang ditinggalkannya, pesan yang kini diteruskan oleh Gus Ikdam kepada umat manusia. Lautan tetap bergelombang, angin tetap bertiup, dan ombak tetap menghantam pantai. Namun, di antara semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Alam bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi semau kita. Keseimbangan harus dijaga. Dan di suatu tempat yang jauh, Nyi Roro Kidul masih mengawasi lautan, menunggu manusia untuk memenuhi janjinya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.